Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yintan Aulia Umayanti Gunawan dari Tadris Matematika kelas A. Di sini saya dengan NIM 9323000819 akan mencoba menjelaskan mengenai pencerminan atau refleksi dari mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Langsung saja, di sini nanti kita akan membahas beberapa definisi dan juga teorema. Nah, dari teorema-teorema nanti akan kita buktikan apakah memang benar teorema-teorema tersebut. Nah, kemudian yang pertama kita bahas mengenai definisi dari sebuah pencerminan terlebih dahulu. Jadi definisinya seperti apa? Nah, sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Jika titik P berada di garis G, maka mu GP menghasilkan titik P itu sendiri. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jika titik P ini elemen dari garis G, yang artinya titik P ini berada di garis G, maka hasil pencerminan dari titik P adalah titik P ini sendiri. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian yang B, jika P bukan elemen dari garis G, maka mu GP menghasilkan titik H sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis PH. Gambarnya seperti ini ya. Jadi titik P ini bukan elemen dari garis G, yang artinya titik P ini berada di luar garis G. Maka pencerminan titik P terhadap garis G adalah H, seperti ini, dan G-nya merupakan sumbu dari ruas garis PH. Nah, G-nya itu sumbu dari ruas garis PH, di mana pencerminan dari garis G ini dilambangkan dengan mu G. Jadi maksudnya mu G ini adalah suatu pencerminan dari garis G. Dan garis G disebut sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. Nah, garis G ini bisa dikatakan sebagai cerminnya lah, seperti itu. Kemudian misalkan diberikan suatu titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta suatu garis G, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, jadi titik A dan titik C ini bukan elemen dari garis G, B-nya saja yang merupakan elemen dari suatu garis G. Lalu kita diminta untuk melukis titik A aksen, sehingga A aksen sama dengan mu GA, atau pencerminan dari titik A adalah A aksen. Kemudian yang B, kita diminta untuk melukis titik B aksen, sehingga B aksen sama dengan mu GB, yang artinya pencerminan dari titik B adalah titik B itu sendiri, karena kan B-nya berada di garis G. Kemudian titik C aksen, sehingga C aksen sama dengan mu GC, atau pencerminan dari titik C adalah titik C aksen. Karena A aksen sama dengan mu GA, yang artinya pencerminan dari titik A adalah A aksen, dan si titik A ini bukan elemen dari garis G, yang artinya bahwa A berada di luar garis G. Maka garis G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Hal ini sejalan dengan apa yang kita bahas sebelumnya di definisi. Nah, ini ya. Oke. Kemudian artinya apa? Artinya bahwa A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, berarti suatu himpunan N di mana garis L ini beririsan dengan garis G, maka ruas garis AN sama dengan ruas garis NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah,
Kemudian yang B, karena B aksen sama dengan mu GB, yang artinya bahwa si pencerminan dari B ini adalah B itu sendiri. Mengapa? Karena B-nya berada di garis G. Kemudian yang C, karena C aksen sama dengan mu GC, dan C tidak berada pada garis G, sehingga pencerminan dari C adalah C aksen. Maka G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Sejalan dengan ini ya, sejalan dengan A dan definisi yang sebelumnya kita bahas. Akibatnya apa? Akibatnya C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus dengan garis G, sehingga jika himpunan M ini di mana garis M-nya beririsan dengan garis G, nah ini, maka ruas garis CM sama dengan ruas garis MC aksen, dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, karena kan G-nya tadi sebagai sumbu ya, sebagai sumbu dari ruas garis CC aksen, sehingga pasti C dan C aksen itu terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Jadi kita dapat melukisnya bagaimana tahapnya. Nah, tahapnya kita buat garis L terlebih dahulu yang melalui A ya tentunya, karena kan A ini yang akan dicerminkan. Nah, jadi dicerminkan titiknya kan A. Oke. Kita buat garis L yang melalui A dan tegak lurus dengan G. Nah, jadi L-nya ini tuh tegak lurus dengan G, di mana kita mencari sebuah himpunan N yang L-nya beririsan dengan L-nya ini beririsan dengan garis G. Kemudian kita buat ruas garis NA aksen ini, ruas garis NA aksen yang kongruen dengan ruas garis AN, sehingga ruas garis NA aksen merupakan elemen dari garis L, dan titik A dengan titik A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Sudah jelas ya, karena dia kan terletak si A ini bukan elemen dari garis G, sehingga si A dan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Kemudian yang B, karena titik B ini terletak pada garis G atau B elemen dari garis G, maka otomatis pencerminan dari titik B adalah B itu sendiri. Nah, di mana di sini dilambangkan dengan B aksen. Kemudian yang C, kita buat garis M yang pasti melalui titik yang akan kita cerminkan, apa? Yaitu C. Nah, seperti ini. Kemudian tegak lurus dengan G. M ini kan tegak lurus dengan B. Nah, membentuk siku-siku seperti ini ya. Maaf. Harusnya seperti ini. Oke. Kemudian kita membuat bahwa ruas garis MC aksen. Ruas garis ini MC aksen kongruen dengan ruas garis CM. Nah, ini tuh kongruen, sehingga MC aksen itu merupakan subset dari garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, sejalan dengan pengertian dari A ini ya, jabaran dari A sejalan dengan yang C. Kemudian kita akan membahas mengenai pencerminan sebagai suatu isometri, yaitu tentang teorema 2.4. Teorema 2.4 menyatakan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya yaitu berdasarkan definisi 2.1 dan definisi 2.5 yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi definisi 2.1 seperti ini, bisa dibaca ulang ya. Kemudian definisi 2.5 juga ada. Nah, ini. Nah, oke.
karena telah dibahas, kita bisa membaca ulang. Kemudian langsung saja di sini untuk teorema ini kita dapat menunjukkan melalui 4 buah tahapan. Yang pertama, pencerminan suatu transformasi, kemudian pencerminan suatu transformasi lawan, lalu pencerminan suatu isometri, dan yang terakhir pencerminan suatu isometri lawan. Nah, bagaimana hal yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita bisa mengambil sembarang pencerminan agar sejalan dengan apa yang kita bahas tadi. Kita namakan bahwa pencerminannya tadi dengan lambang mu G. Kemudian, pencerminan suatu transformasi. Kita akan membuktikan itu terlebih dahulu. Yang pertama, kita buktikan bahwa mu G suatu fungsi dari V ke V, di mana V-nya merupakan suatu bidang Euclides. Berdasarkan definisi 2.6, jelas ya bahwa domain dari mu G adalah bidang V. Daerah hasil dari mu G juga pada V ya. Sebab kita bisa mengambil X-nya elemen dari suatu bidang Euclides V. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa X-nya berada di garis G atau X-nya tidak berada di garis G. Ketika kasus yang pertama, yaitu X-nya berada di garis G, maka mu Gx menghasilkan suatu titik X, di mana X-nya elemen dari V. Untuk kasus yang kedua, ketika X atau titik X-nya tidak berada pada garis G, sehingga pencerminan dari titik X ini adalah titik Y, di mana garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya, ruas garis XY merupakan subset dari bidang Euclides V. Sehingga titik Y ini elemen dari bidang Euclides V. Artinya, mu G adalah bidang V juga. Jadi, mu G suatu fungsi dari V ke V. Nah, yang pertama terbukti. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan bahwa mu G adalah suatu fungsi kepada. Kita ambil suatu titik Y, elemen bidang Euclides V. Artinya titik Y ini berada di garis G atau Y-nya tidak berada di garis G. Untuk Y yang berada di garis G ada prapeta X sama dengan Y. Nah, sehingga mu Gx sama dengan Y. Kemudian untuk Y-nya tidak berada di garis G, maka ada X elemen dari suatu bidang Euclides V, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y. Artinya, Y mempunyai prapeta, yaitu X. Karena setiap Y elemen V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada. Kemudian kita akan membuktikan bahwa si mu G adalah fungsi satu-satu. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa mengambil dua titik sembarang. Kita misalkan titik A dan titik B yang merupakan elemen dari suatu bidang Euclides V. Sehingga mu GA sama dengan mu GB. Artinya pencerminan oleh titik A itu sama dengan pencerminan oleh titik B. Misalkan C sama dengan mu GA sama dengan mu GB. Artinya C ini bisa berada di garis G atau C ini berada di luar garis G. Ketika C-nya berada di garis G, maka titik A, B, titik A dan B maksudnya, juga elemen dari garis G. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pencerminan dari titik A adalah A
Dan pencerminan dari titik B adalah B itu sendiri. Ini pencerminan dari titik A adalah A sendiri, kemudian pencerminan dari titik B adalah B itu sendiri, sehingga mengakibatkan A sama dengan B. Kemudian ketika C-nya tidak berada di garis G, maka G sumbu dari ruas garis AC dan ruas garis BC, akibatnya A-nya juga sama dengan B untuk setiap pasangan titik A dan titik B, elemen dari suatu bidang Euclides V. Sehingga pencerminan dari A sama dengan pencerminan dari titik B, yang mengakibatkan A-nya sama dengan B, yang mengakibatkan titik A-nya ini sama dengan titik B. Maka mu G adalah suatu fungsi satu-satu. Nah, karena mu G suatu fungsi dari V ke V dan memenuhi fungsi bijektif karena terbukti mu G fungsi kepada dan mu G suatu fungsi satu-satu. Nah, lalu bagaimana dengan B, C, dan D-nya? Nah, berdasarkan contoh 2.1, kita bisa menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti definisi 2.6 adalah sama. Nah, akibatnya kita telah menunjukkan bahwa mu G-nya adalah sebuah isometri. Kemudian berdasarkan contoh 2.3, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G suatu isometri lawan. Kemudian kita bisa melanjutkan ke definisi 2.7 yang menyatakan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya suatu transformasi yang inversnya adalah transformasi itu sendiri. Nah, hal itu dinamakan involusi, seperti itu. Nah, dilanjutkan ke teorema 2.5 bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Buktinya bagaimana? Nah, seperti itu ya. Buktinya kita bisa mengambil pencerminan pada garis, kita namakan sebagai mu G. Ditunjukkan bahwa inverse dari mu G adalah mu G itu sendiri. Nah, kita bisa mengambil titik X sembarang titik pada V. Ada dua kemungkinan, yaitu X-nya berada di garis G atau X-nya di luar garis G. Untuk titik X berada di garis G, nah, kira-kira seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini X-nya berada di garis G. Kita misalkan di sini. Nah, jadi komposisi dari mu G dengan mu GX sama dengan mu GX. Artinya pencerminan dari titik X adalah titik X sendiri. Nah, sehingga ditulis seperti ini. Kemudian setelah itu kita cerminkan lagi bahwa pencerminan dari titik X ini adalah titik X ini sendiri. Akhirnya di sini bisa dituliskan X sama dengan epsilon dari X. Nah, kemudian ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa inverse dari mu G adalah mu G itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ketika titik X-nya berada di luar garis G. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, X-nya berada di luar ya. Misalkan X-nya di sini. Kemudian, nah, pencerminan dari titik X adalah Y. Misalkan Y-nya di sini. Nah, akibatnya G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Jadi, ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya sama dengan garis G merupakan sumbu dari ruas garis YX. Sebab ruas garis XY sama dengan ruas garis YX. Jadi pencerminan dari titik Y adalah X. Seperti itu. Kemudian mu G, komposisi mu GX sama dengan mu G. Nah, mu GX.
Artinya pencerminan dari titik X adalah Y. Nah, jadi di sini dituliskan Y. Kemudian pencerminan dari Y adalah titik X. Nah, kembali lagi dia. Nah, akhirnya sama dengan epsilon X. Yang artinya inverse dari mu G adalah mu G itu sendiri. Nah, jadi kan terbukti antara ini dengan ini terbukti ya. Jadi mu G, komposisi mu Gx sama dengan epsilon X. Nah, artinya terdapat X elemen V. Akibatnya mu G, komposisi mu G sama dengan epsilon. Nah, jadi inverse dari mu G adalah mu G. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.